saya Enda Gusmanenggolan dengan NPM 19010700012 dari Program Studi Pendidikan Matematika Stambul 19 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan salah satu bentuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Contoh permasalahan pendidikan di Indonesia, saya mengambil tentang penghambat pengembangan profesional guru. Pengembangan profesionalisme guru dipengaruhi antara lain tingkat pendidikan guru, kemampuan mengajar guru, kedisiplinan, motivasi dan kesadaran diri guru, sarana prasarana manajerial kepala sekolah, dan hubungan masyarakat. Semua hal tersebut dapat menjadi pendukung dalam pengembangan profesionalisme guru, sekaligus dapat menjadi penghambat apabila hal itu tidak dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, pengembangan profesionalisme guru dapat dihambat oleh dua hal, yaitu faktor dari dalam diri guru atau yang disebut dengan internal guru, dan faktor dari luar guru atau yang disebut dengan eksternal guru. Faktor penghambat internal guru antara lain ketidakadanya motivasi dari guru, tidak adanya kesadaran guru, ketidakdisiplinan, rendahnya tingkat pendidikan guru, dan sedangkan faktor eksternal yang dapat menghambat guru adalah kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Contohnya, adanya seorang guru yang masih tidak mau lanjut ke jenjang S1, tidak adanya kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sekolah secara internal, tidak adanya buku-buku bacaan yang sebagai penunjang bagi guru-guru untuk dibaca, dan yang terakhir, kurangnya sarana olahraga. Tingkat pendidikan. Di sini saya akan memaparkan peraturan pemerintah atau PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan atau disebut SNMP pasal 29 tahun 2005 ayat 3 mempertegas bahwa pendidik pada SMP atau MTS atau bentuk lainnya sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau disebut dengan D4 atau sarjana atau disebut dengan S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk tingkat SMP atau MTS. Faktanya di lapangan masih menemukan adanya seorang guru yang masih jenjang pendidikannya SMA atau sederajat dan tidak memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional. Guru tersebut sudah dimotivasi untuk lanjut, tetapi guru tersebut sudah tidak sanggup untuk belajar karena faktor usia dan sudah mau pensiun. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah merupakan alat dan penunjang proses belajar mengajar. Semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki, maka akan semakin memberi peluang kepada kepala sekolah untuk maju dalam berbagai bidang. Yang disebut Mulyasa pada tahun 2007 halaman 156 mengemukakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan sumber belajar bagi komunitas sekolah yang meliputi ruang belajar, tempat berolahraga, tempat 24 beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Faktanya di lapangan, sarana olahraga yang kurang lengkap karena keterbatasan lokasi tanah. Misalnya, ditemukannya lapangan upacara yang berfungsi ganda sebagai lapangan takraw dan lapangan voli, sedangkan untuk olahraga yang lain, guru harus membawa siswa keluar di area sekolah. Kemudian yang kedua, ditemukannya tidak ada banyak buku-buku penunjang yang berkaitan tentang profesi guru dan buku-buku terbaru. Yang hanya ada di perpustakaan hanya buku untuk siswa saja. Yang ketiga, masih kurangnya LCD untuk digunakan oleh guru untuk memanfaatkan proyektor untuk pembelajaran yang dilihat dari data profil sekolah. Solusinya, di sini saya akan memaparkan solusi-solusi dari penghambat pengembangan profesional guru. Secara garis besar,
Pengembangan profesionalisme guru dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yaitu faktor yang berasal dari guru itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar guru itu. Menurut Sumargi tahun 1996 halaman 1 mengemukakan bahwa profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri atau disebut internal yang meliputi tingkat pendidikan, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, kesadaran akan kewajiban dan kedisiplinan. Sedangkan faktor pendukung dari luar yang disebut dengan eksternal, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah, kegiatan pembinaan dan peran masyarakat. Sini saya akan memaparkan solusi untuk tingkat pendidikan. Dalam menjalankan profesinya sebagai guru yang profesional, seorang guru harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tidak hanya sampai di sekolah menengah saja, namun harus sampai sarjana. Sehingga dalam mewujudkan kinerja yang profesional sebagai guru dapat berjalan dengan maksimal. Seorang guru yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mendapatkan banyak pengetahuan yang luas dan bahkan keterampilan, sehingga besar kemungkinan seorang guru akan memberikan hasil yang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang B, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah merupakan jendela ilmu pengetahuan dan teknologi. Jendela tempat di mana guru dapat melihat perkembangan zaman yang senantiasa berkembang secara dinamis, serta merupakan jendela dunia dengan segala perkembangan dan tuntutannya. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti mengikuti kegiatan seminar, mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, guru atau pegawai akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, sehingga diharapkan bisa memperbaiki kinerja guru atau pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Kompetensi dan profesionalisme guru dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui mengikuti kegiatan seminar, mengikuti workshop, MGMP, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan seharusnya dikaitkan langsung dengan pemecahan terhadap masalah dan kondisi nyata yang dihadapi oleh guru di kelas. Menurut Suyatno, Sumedi, dan Riyadi tahun 2009 halaman 229 menyatakan mengikuti kegiatan ilmiah seperti pendidikan dan latihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan dan sikap baik yang berkenaan dengan kompetensi pedagogis, keprofesional, sosial maupun kompetensi kepribadian. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, guru mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, dan guru juga dapat menyegarkan kembali pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dimilikinya. Kedisiplinan. Sebagai seorang guru yang akan mengajarkan tentang kedisiplinan kepada anak muridnya, seorang guru juga harus terlebih dahulu memiliki sikap tersebut, karena sikap kedisiplinan tersebut tidak bisa dibuat dengan sengaja, namun harus telah terlatih sejak lama, sehingga ketika mengajar, guru tersebut telah memiliki sikap kedisiplinan. Kedisiplinan sangat penting, karena kedisiplinan yang baik ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan mempelajari pekerjaan guru dan memberikan perubahan dalam kinerja guru ke arah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang D, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam mewujudkan kinerja profesional, karena sarana dan prasarana yang ada di sekolah akan dapat menunjang proses pembelajaran menjadi lebih efektif dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Kemampuan manajerial kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan,
karena mereka berada pada suatu organisasi, yaitu sekolah tempat mereka melaksanakan tugasnya, di mana kepala sekolah memiliki manajemen yang baik dalam pengawasan terhadap guru-guru yang ada dalam sekolah tersebut akan membuat kinerja guru menjadi tetap teratur, tidak naik turun, sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan maksimal. Selanjutnya, hubungan dengan masyarakat. Sebagai relasi dalam menciptakan pendidikan yang baik, memiliki peran yang penting juga dalam membantu guru meningkatkan kinerja yang profesional, karena di mana masyarakatlah yang menyebabkan pendidikan itu ada di sana. Karena masyarakat sangat membutuhkannya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan, sehingga guru akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa dia telah memiliki kinerja profesional yang patut diberikan kepercayaan dalam mendidik anak-anak mereka. Baiklah, demikian pemaparan tentang